Nah ini penting ya, jadi Bapak Ibu kita sekali lagi bersyukurlah ya. Kita oleh Tuhan gitu kan diberikan rahmat, berikan nikmat gitu ya, berada di satu tanah dengan negara tetangga. Adanya netralitas ya kaitannya dengan kepolisian itu kan. Adanya hubungan sarana prasarana dan mitra dari luar negeri. Ini opportunities, peluang. Kemudian ini ancaman. Salah satunya ancaman misalnya di sini kebijakan pemerintah akreditasi. Ini ancaman ini. So kalau tidak terakreditasi, tidak ada mahasiswa yang masuk ke kampus kita Bapak Ibu kan? Ditanya sekarang mahasiswa orang tua ya, orang tua mahasiswa itu pasti nanya nih, kampusnya akreditasinya apa kan gitu ya. Nah mau jawabnya apa, belum terakreditasi misalnya kan gitu ya. Nah itu akan menjadi taruhan juga bagi mereka, karena sekarang ya dunia kerja mensyaratkan perguruan tinggi dari alumni ya calon tenaga kerja itu minimal terakreditasi baik kan gitu kan. Nah, ini belum terakreditasi misalnya atau tidak terakreditasi, itu menjadi persoalan. Nah, ini menjadi ancaman. Kemudian ini saya lewat saja sistematika nih Bapak Ibu. Jadi kita sudah pahamlah kita. Ada bab 1 pendahuluan kaitannya dengan kondisi umum ya kan. Nah, kemudian tentang potensi dan permasalahan gitu ya. Nah, itu udah jamak dulu lah kita pahami pertama. Kemudian bab 2 bicara tentang visi, misi, tujuan, sasaran. Ya, menjelaskan tentang urusan visi, tentang misi kita, tujuan perguruan tinggi kita ya, ini udah saya kira. Kemudian arah kebijakan, strategi nasional, kerangka regulasi dan kelembagaan. Ini saya ambil dari peraturan Menteri KMA, Usaha Menteri Agama nomor 1052 tahun 2019. Menteri Agamanya masih Pak Harun Rozi, bukan Usmen ya, bukan Pak Yakut ya, belum. Nah ini udah dirumuskan kayak begini ya. Nah kemudian bab 4 itu tentang target kinerja dan kerangka pendanaan. Yang kelima penutup dan lampiran. Oke, ini saya kira sudah kita pahami bersama. Ini kerangkanya Bapak Ibu ada pendahuluan, bab 1, bab 2, ini kan sampai lampiran. Jadi di pedoman penyusunan Renstra Satker Kemenak 2020-2024 ini bisa di-download Bapak Ibu. Tinggal diketik muncul langsung ya. Itu bisa jadi acuan kita ya ketika menyusun Renstra. Bagaimanapun kita mengatur itu. Cuma satu catatannya, kita ini untuk 2024, 2028 belum ada. 2028, 2029 gitu kan ya, belum ada ini. Nah sampai hari ini kami di Pontianak juga belum menyusun Pak Cen. Nah, jadi kami kemarin ada kegiatan, kegiatannya itu adalah penata usaha ijazah SKPI, ya kan, review Renstra. Nah, kami nggak melaksanakan Renstra-nya, nggak bisa dilaksanakan karena forum mengendaki. Kita belum punya acuan dari Kemenak. Ya. Jadi panduan dari Renstra Kemenak belum keluar. Nah itu pemerintahan baru lah, ya kan? Pak Menteri baru dilantik. Nah baru ada kebijakan Renstra baru. Nah, jadi kita baru sekali lagi baru bisa menyusun Renstra setelah panduan itu keluar. Pedoman itu baru bisa kita jadikan acuan. Nah sekarang kita masih wait and see, tunggu dan lihat dulu. Nah, tapi tidak ada salahnya ya sudah kita siapkan Bapak Ibu ya. Nah, karena sedikit banyak ya pasti tidak terlalu jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya itu. Nah sekarang kalau kita bicara sedikit di catatan saya Bapak Ibu pada Renstra yang sudah kita buat. Yang pertama, kita langsung saja lah poinnya. Teknis ya sifatnya Bapak Ibu. Yang pertama saya melihat di Renstra kita itu belum ada lembar pengesahan ya. Belum ada lembar pengesahan terkait dengan dokumen itu. Sudah ada SK rektor dan SK ketua udah. Cuman ada satu lembar yang menegaskan pengesahannya Bapak Ibu. Siapa sih yang menyiapkannya, siapa yang memeriksanya, siapa yang mengesahkannya. Nah, kalau di kami setiap dokumen kami memunculkan itu disiapkan oleh DPR misalnya kan, atau tim ya kan. Kemudian diperiksa oleh wakil 1 karena ini bagian akademik ya Bapak Ibu. Kemudian nanti disahkan oleh ketua rektor. Di atasnya itu nanti ada identitas dokumen Bapak Ibu. Dokumen ini nomornya nomor dokumen berapa, ditetapkan kapan dan mulai berlaku kapan. Nah, jadi di setiap dokumen kami memunculkan itu supaya bisa dilacak. Oh ini revisi Renstra yang keberapa.
revisi ke satu kah, kedua kah, ketiga kah, atau paling tidak radionya itu radio berapa? Jadi ini contohnya. Kami ada contoh manual mutu yang saya buat bagian dari SPAD. Nah di sini ada nomor dokumennya. Tanggal berlakunya dokumen itu sejak kapan? Revisi dokumen ini revisi keberapa? Berarti ada dokumen sebelumnya yang sudah ada. Kalau ini yang kedua berarti ada dokumen yang pertama. Nah, dokumen pertama juga begitu, revisi ke 1, revisi 0, revisi ke 0 karena itu yang pertama. Nah, jadi sudah ada paling tidak 3 dokumen SPM kita. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi kita ada identitasnya kayak begitu. Jadi lembar pengesahannya selain SK ketua atau SK rektor. Nah, ini sebagai identitas dokumen saya. Sebenarnya kalau di panduan Kemenak tadi, pedoman Kemenak nggak mencantumkan ini, tapi ini dalam rangka untuk tata laksana pendokumenan ya di lingkungan perguruan tinggi. Jadi semua dokumen kami punya identitas ini. Oke. Kemudian yang kedua, struktur organisasi Bapak Ibu. Di sini ada Dewan Penyantun nggak Pak? Sebetulnya ada ya. Kemudian ada Senat ada kan? Pasti ada. SPI juga ada kan? Satuan Pengawas? Belum ya? Oh, di strukturnya sudah ada. Personilnya. Oh, personilnya belum terisi kan? Ya. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Ketua ya, Pak Ketua, kemudian P2R, P3R gitu. Nah kita minta mungkin idealnya itu dilengkapi dengan regulasi pembentukan Pak. Nah, jadi Pak Dewan Penyantun itu ditetapkan oleh siapa, tanggal berapa gitu kan, jadi dokumennya apa gitu kan. Senat begitu gitu kan, Ketua juga begitu gitu kan. Itu keputusan Presiden atau Menteri gitu ya. Nah, kemudian P2R itu ditetapkan tentu oleh rektor kan, oleh Ketua kan. Itu SK-nya sedang berapa gitu kan. Nah, itu penting ya, untuk tertib administrasi kita untuk kaitannya dengan tata pamer, tata laksana di dokumen ini ya. Nah setelah yang ini satu tadi saya agak lewat tentang daftar-daftar apa itu. Jadi di dokumen kita itu perlu ditambahkan keterangan daftar. Pokoknya daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik gitu ya. Jadi di bagian awal setelah daftar isi itu dimunculkan. Supaya kita mudah melacak ini nanti ada grafik tentang kenaikan anggaran penelitian misalnya itu di halaman berapa itu dimunculkan. Jadi dengan begitu akan membantu kita membaca dokumen. Nah kemudian analisis SWOT kita sarankan untuk ditambah dan dilengkapi karena itu akan membantu kita dalam mengusung peta strategi Bapak. Saya masih membaca misalnya di dokumen kita itu tentang kekuatan misalnya nggak, kekuatan di pengabdian masyarakat atau di penelitian kan nggak bisa hanya satu kita cantumkan itu. Masa sih kekuatannya hanya satu ya. Di Sarpras misalnya nah, SWOT Sarpras itu di kekuatan di strength-nya kita menyatakan bahwa ada bantuan dari pemerintah kan nggak hanya itu saya bisa pahami karena mungkin tadinya kita dikejar-kejar juga kan menyusun Penstra itu kan. Jadi Penstra-nya dibuat oleh Kementerian Agama dan harus jadi dalam hitungan hari juga kalau nggak salah. Kami juga gitu Bapak Ibu nggak mungkin. Nah, jadi akhirnya ya asal ada dulu lah jangan sampai nggak ada. Nah, jadi itu nanti silakan saya kira perlu kita tambahkan. Itulah pentingnya kita tim Bapak Ibu. Ini dipikirkan, didiskusikan bareng-bareng gitu kan. Kira kekuatan kita ini apa dalam aspek pengabdian masyarakat. Banyak sekali kan misalnya kan pengabdian masyarakat umpamanya ada bantuan pemerintah daerah, bantuan dari dalam dan negeri dan seterusnya kan. Nah, jadi di setiap analisis SWOT-nya itu kita sarankan untuk ini sebagai contoh lah di pengabdian masyarakat di Pontianak. Nah, kami memandang bahwa si Beta Satu Indonesia Pontianak memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya dosennya, tidak hanya tekniknya, tapi juga mahasiswanya pengen semangat sekali. Kalau kegiatan KKL di Bapak Ibu kami yang istilah KKL, salah satunya ada pengabdian ke desa-desa di desa. Wah itu senang sekali. Dosennya nggak dibayar pun mau ikut Bapak Ibu. Udah hanya dibayar uang transport ya, nggak ada uang saku, nggak ada uang lainnya. Tapi mau aja mereka berangkat.
Wah, kegiatannya apalagi kalau sampai nyebrang ke Pulau Lengkutan misalnya. Wah, itu senang sekali. Sekalian mancing. Di tempat-tempat yang udah jauh. Nah, alasannya apa? Rupanya saya pengen belum pernah ke sana. Itu alasannya. Kami tidak perlu dibayar, tidak perlu dibayar. Yang penting transport kami udah sampai ke sana, udah. Jadi sampai segitunya. Jadi semangat animo ya untuk mengabdi itu besar sekali. Nah, itu bagian dari kekuatan Bapak Ibu. Nah, jadi saya kira itu salah satunya. Jadi bukan hanya baunya wadah penganggaran yang besar bagi kegiatan pengabdian. Gitu kan. Nah, kemudian meningkatnya semangat para dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kalau di apa ya di Staken ya, kalau di kami hari Jumat ini jadi khotib ya Bapak Ibu, menyampaikan khutbah itu bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman dosen senang sekali. Itu paling tidak untuk BKD. Jadi nanti kita ada BKD Pak Ketua. Ada ya? BKD ada ya. Jadi itu kan salah satu tagihan di BKD itu kan PKM Bapak Ibu, pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dari pengabdian masyarakat itu kan memberikan penyuluhan misalnya kan ya, memberikan ceramah, memberikan tausiah, pengajian dan seterusnya. Jadi senang sekali. Termasuklah mahasiswa-mahasiswa kita ya. Senang sekali. Nah itu bagian dari apa? Kekuatan kita ya. Nah, dari internal itu motivasi untuk orang itu banyak sekali. Nah, jadi bisa ditambahkan Bapak Ibu maksud saya. Jadi ditambahkan lagi poin-poinnya ya karena tidak mungkin hanya satu. Nah kemudian di SWOT-nya nih, di apa namanya di IJAR. Keunggulan komparatif sebagai PKIM. Nah, kebetulan ya Pontianak nih, syukurnya itu satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri. Kita ada kompetitor umpamanya di Sabah, IAIS, Institut Agama Islam Sultan Saifuddin Sabas. Ada tapi swasta. Jadi orang siswa kita masih tetaplah melirik ke perguruan tinggi negeri kan. Nah, sama dengan Staken. Nah, ini salah satu keunggulan nanti ya dimiliki oleh Staken. Jumlah prodi semakin banyak. Nah, kami alhamdulillah sampai hari ini prodinya itu sudah ada 25 prodi. Kalau di Staken satu prodi S1, satu prodi S2. Kita bersyukur lah. Gak apa-apa, ini dari awal dulu kami yang Pontianak bilang gitu, Fakultas Tarbiyah 1, 2 juga prodinya, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab 2 sama ini nih dengan nasib-nasib. Kami berubah menjadi IAIN juga baru belum nyampe 9 tahun. Kami berubahnya 2014 baru berubah jadi IAIN. Jadi sebelumnya STAI ya. Sebelumnya malah swasta, yayasan cadar. Jadi sama ini sebenarnya sejarah kita ini mirip gitu ya. Tapi kita tetap berjalan dan akhirnya kita sekarang sudah punya hampir 25 prodi. Nah jadi sarana prasarana semakin lengkap. Jadi kita bersyukur sekarang kami sudah tidak lagi menggunakan whiteboard ya. Jadi walaupun ada kelas juga yang masuk, tapi sudah menggunakan TV, LCD TV apa? TV layar itu TV, jadi kita tinggal mampir di sini kan. Nah, jadi itu cukup membantu. Kemudian telah dibangun dan digunakannya aplikasi pembelajaran yang bersifat daring. Jadi kemarin COVID itu sudah sepenuhnya bencana juga, ya kan? Nah, dan juga kita menjadi berkah juga bagi kita. Nah, jadi sekarang kami kalau mengandalkan belajar secara luring, Pak Ketua, Pak Cek, itu nggak ada lagi ruangan kami. Ruang mahasiswa kami ini 11.000. Nah, ruang gedung kami hanya 4. Yang terbaru yang itu hanya lantai itu ruang saja yang hampir dapur. Sehingga mahasiswa semester 4 ke atas itu dari kuliahnya. Karena udah nggak ada tempat. Nah, kita bersyukur deh. Nah, ada kebijakan kuliah daring kan, tidak dan konten ini blended lah. Kadang luring, kadang daring gitu kan. Jadi bisa satu. Nah itu apa namanya kekuatan-kekuatan yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah begitu dengan kelemahannya, perbandingan peminat dari jumlah mahasiswa masih sangat rendah kan? Ya. Dari segi juga mahasiswa baru yang sebagian besar berasal dari kota. Nah ini juga menjadi tantangan kali yang kelemahan ya.
teman kami mahasiswa import kami itu banyak yang sekarang itu berasal dari perguruan sekolah umum. Nah, kita berharapnya kan dari pesantren, dari madrasah gitu kan ya. Tapi sekarang itu banyak dari sekolah SMA, dari sekolah-sekolah. Nah, kesulitan kami kalau dari sekolah kan namanya untuk bahasa Arabnya kan mudah sekali mereka kemampuan. Itu bagian-bagian dari kesulitan yang Oke, saya lanjut ya, ini saya skip ya. Nah, kemudian terkait dengan pengajaran ini masukan aja terhadap dokumen boleh ditambahkan kira-kira jumlah peminat di Renstra. Peminat dari tahun ke tahun, paling tidak tahun berapa kita negeri Pak? 2012, jadi 2017, 18, 19, 20 misalnya tahun ya. Itu boleh, ini kan untuk yang 2020, 2024 nih. Ya, nah, jadi kita ya itulah ya. Kalau kita mau buat yang sekarang ini kan berarti 20 sampai 24 itu kita gambarkan. Berapa sih jumlah peminat mahasiswa, calon mahasiswa kita? Ya, 2020, 2021, 2022 sampai 2024 per tahunnya. Jadi kami umpamanya memetakan begini. Jadi di etik ya, Fakultas Tarbiyah dari Kedua, tahun 2015 misalnya ada 943 peminatnya. Di tahun 2016 menjadi 1105, 2017 meningkat sampai 2019. Walaupun kena COVID, ternyata jumlah mahasiswa kita selalu meningkat. Ini saya berikan contoh aja di Fakultas Tarbiyah di Prodi PAI gitu. Nah, kalau kemudian di wisudawannya, kan alumninya itu Bapak Ibu, ini yang masuk, yang keluar, nah itu boleh nggak digambarkan? Supaya kita mendapat gambaran secara lengkap gitu kan tentang aspek pendidikan dan pengajarannya. Ini salah satu yang saya highlight saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di penelitian ada banyak, ada penelitian dari kampus Pak. Ada ya? Internal ada ya? Berapa jumlah judul atau jumlah penelitian? Total sekitar 10-an. 10. Biayanya sekitar 300-an. Mantap. Nah, itu boleh digambarkan Bapak ya. Jadi umpamanya di tahun 2017 kan tadi. 2017 itu berapa sih anggarannya? Jadi dibuat aja grafik. Nah, ini kenapa kami ini turun 2020 karena Covid. Kebijakannya ada pemangkasan anggaran ya. Nah, pemangkasan anggaran, jadi banyak anggaran-anggaran ini malah tidak dibayarkan, dipangkas. Turun drastis sebenarnya. Dari tadinya 1M ya 900 turun jadi 300. Nah, mulai 2021 karena ada pas pandemi ya, sebenarnya pas pandemi orang tuanya lagi. Ya kan? Nah, itu ini digambarkan ya. Saya kira menarik sekali. Bisa memberikan gambaran kepada perkembangan di aspek penelitian dan judul penelitian juga begitu. Wah, ini tahun pertama itu tahun berapa? 2017. Di tahun 2018, 2019 dan seterusnya. Nah, kalau kita akan buat ini berarti pada 2020, ya kan? Kita akan mengevaluasi yang sudah ya, melihat kekuatan kelemahan yang kita miliki. Jurnal ini ya, ada berapa jurnal? Yang baca. Mantap sekali, baru lahir ya, udah 5 itu mantap. Hebat itu Pak. Ya, sampai sekarang sudah terindek. Terakreditasi ya. Sinta 5. Mantap. Nah, ini potensi yang luar biasa ya. Di Renstra yang saya baca untuk 2020-2024 ketika mereview yang sudah ya kan belum ada jurnal, baru 1 jurnal ya, dan itu belum terakreditasi ya. Ini sudah terakreditasi dan jumlahnya menjadi 5. Kami juga begitu, awalnya 0, sekarang sudah 34 dan 1 Scopus. Indeks Scopus baru awal tahun kemarin. 1 indeks Scopus, ada Sinta 2, kemudian 3, Sinta 3, Sinta 4, Sinta sampai 5, 6 ya. Selebihnya ini sedang mengurus akreditasi untuk di akreditasi Sinta ya. Jadi kita bersyukur sekali. Nah, itu boleh digambarkan Bapak Ibu, khususnya untuk yang akan datang ya, untuk yang 2024, 2028, 2029. Begitu juga dengan PKM-nya, jumlah anggaran pengabdian. Saya dulu sebelum di LPM itu di LP2M aja. Di LP Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, di zaman itu anggaran
pengabdian kami besar sekali. Ada madrasah binaan, ada masjid binaan, ada desa binaan, ada sapi binaan, ada sapi binaan. Mantap, mantap. Nah itu ya zaman itu. Nanti selain kesininya negara kan semakin ketat ya. Masalah keuangan kan karena banyak yang harus dibiayai dibangun ya kan. Makin hilang kesini hilang. Madrasah binaan masih ada lagi kan. Sampai dana pendidikan pun dapat pengabdian itu dah turun. Jadi sampai turun. Nanti kalau kosong. Nah, itu yang ditanya Bapak Ibu sekalian. Dan itu kita gambarkan. Nah itulah bagian dari gambaran umum ya kan. Gambaran tidak mesti gambaran umumnya itu yang positif semua. Ya. Nah itulah nanti akan kita analisis kan. Nah itu nanti kita akan carikan strateginya Bapak Ibu. Bagaimana memecahkan atau jalan keluar dari permasalahan. Nah kemudian MOU luar negeri ya, dalam luar negeri. Kita buat aja tahun 2015 berapa sampai 2020 berapa gitu kan. Luar negeri ada berapa gitu ya. Nah, jadi sekarang kami punya MOU yang sekarang yang terbaru yang terakhir itu sampai 75 enggak sih? 75 yang Zaituna di Indonesia, Saudi, nah itu keluar-keluar. Yang termasuk hanya Malaysia yang saya ceritakan tadi. Nah, perkembangan yang dulu. Nah, ini yang merupakan saya kira boleh ditambahkan nanti di setelah yang kita akan buat ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak perubahannya ya, dari yang sebelumnya. Saya kira itu Pak saya waktunya udah lewat ini katanya masih 45 ya. Sekarang 55. Terima kasih ya. Dan mohon maaf ya. Kembalikan kepada Pak Koordinator. Baik, terima kasih Bang Subal ya. Ya mungkin ini sesi diskusi gitu ya. Untuk kita semua, terima kasih pencerahan banyak hal yang perlu kami mungkin siapkan lagi ya terkait dengan tadi masukan ya. Saya sudah mengirim lensa kita yang dari 2024 ke Bang Subal ya. Dan dia pasti sudah membaca semua gitu ya. Jadi sehingga muncullah masukan-masukan tadi kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita tanyakan atau kita diskusikan, saya berikan kesempatan. Saya waktu lah.